Ya, kasus korupsi proyek fiktif Waskita Karya, maka kita minta supaya sita juga aset pribadi para koruptornya. Nah, Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwardiono, serta beberapa pihak lain oleh Kejaksaan telah dinyatakan sebagai tersangka untuk penyimpangan dana proyek fiktif. Nah, kita minta agar semua yang terlibat diproses tanpa tebang pilih ya. Ini memang melukai perasaan kita, Waskita Karya yang sedang dalam proses transformasi perusahaan, artinya sedang melakukan restrukturisasi keuangan dan organisasinya itu sejak 2 tahun lalu. Sekarang malah terperosok dalam kasus korupsi yang berjamaah lagi. Direktur utamanya yang seharusnya memimpin transformasi ini untuk menjadikan perusahaan yang lebih baik, malah terlibat korupsi. Bagaimana ini? Sewaktu program restrukturisasi dimulai waktu itu 2 tahun lalu ya, ada beberapa bank yang setuju dengan pendanaan atau financing untuk restrukturisasi ini. Yang tercatat ada Bank BNI sebagai leading banknya, lalu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Jabar, Bank BTPN, dan Bank DKI. Kasusnya berupa penyimpangan atau penyelewengan dana perusahaan PT Waskita Beton Precast di tahun 2016 sampai 2020. Ini mencairkan dana supply chain financing (SCF) dengan menggunakan dokumen-dokumen pendukung palsu untuk mencairkan dana dari bank-bank krediturnya demi membayar utang perusahaan pada proyek-proyek fiktif. Direktur Utama Destiawan adalah pihak yang menyetujui dan memerintahkan pencairan dana itu. Menurut pihak kejaksaan, ini melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, kerugian diperkirakan sekitar 2,5 triliun lebih. Lalu telah disita uang sejumlah 96,9 miliar lebih. Juga beberapa bidang tanah. Ini tidak akan cukup untuk menutupi kerugian negara. Kejaksaan perlu mengejar sampai harta pribadi dan pihak terkait untuk dimasukkan ke dalam dakwaan. Telusuri saja aliran dana semua yang terlibat dan sudah jadi tersangka. Semuanya diproses. Jangan tebang pilih pendanaan atau financing untuk suatu proyek fiktif kok bisa cair ya duitnya. Sejauh mana fungsi pengawasan itu? Misalnya dari komite investasi serta dewan komisaris dilakukan selama ini. Perusahaan yaitu Waskita yang lagi dililit masalah lalu mau direstrukturisasi atau ditransformasi, malah jadi sumber bancakan yang berjamaah lagi. Ini jelas sangat mengecewakan. Maka ya usut tuntas semua yang terlibat. Proses hukum seadil-adilnya, supaya jadi pelajaran bagi semua. Jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.